Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Para pemirsa RMI PCNU Demak yang berbahagia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesempatan pada kita untuk bisa menjumpai bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dohir batin kita untuk bisa menjalani kegiatan demi kegiatan positif di bulan suci Ramadan ini, dan akhirnya menjadi sababiah diri kita makin mendekatkan diri pada Allah, menambah ketakwaan diri kita semua. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 6 perkara yang dapat menggugurkan atau bahkan menghapus pahala yang dikumpulkan. Kita di dunia ini sudah banyak sekali pahala yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan yang bernilai pahala, di antara sholat kita, puasa kita di bulan suci Ramadan, qiyamul lail, tarawih di bulan suci Ramadan ini, bahkan mungkin di tahun-tahun yang lalu. Banyak sekali yang kita kumpulkan, tetapi jikalau di dalam diri kita selalu melanggar, bahkan melakukan 6 perkara yang dapat menghapus pahala kita ini, maka pahala kita di akhirat akan berdampak zong atau kosong. Na'udzubillah min dzalik. Apa saja 6 perkara yang dapat menghapus pahala itu? Ada dawuh atau keterangan dalam sebuah hadis, sittatu asya' tukhbitul a'mal. 6 perkara yang dapat menghapus pahala. Satu adalah al-ishtighalu bi uyubil khalqi. Orang sibuk dengan kesalahan, bahkan aib orang lain. Untuk meneliti aib sendiri, introspeksi diri jarang, tetapi dalam kehidupannya selalu membuat penilaian-penilaian buruk terhadap orang lain. Ibarat dalam satu peribahasa, gajah di kelopak mata tidak kelihatan, semut di seberang laut sangat kelihatan. Itulah umumnya manusia, sehingga itu tidak disadari bahwa perbuatan itu dapat menghancurkan pahala yang selama ini kita kumpulkan. Yang kedua, qaswatul qalbi. Jadi hati yang keras. Qaswatul qalbi min kasratil ma'asi atau min kasratil dzunub. Orang bisa mempunyai hati yang keras itu karena banyaknya dosa yang dilakukan. Wa kasratul dzunub min nisyatil maut atau min nisyanil maut. Orang banyak dosa karena lupa akan mengingat sebuah kematian. Maka untuk itu para pemirsa sekalian, agar supaya hati kita tidak keras, hati kita selalu lunak, buatlah untuk berkarya-karya hal yang positif. Ingatlah kematian, sehingga dapat membuat diri kita spirit untuk berbuat kebaikan. Hati kita menjadi lunak mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, para pemirsa, hubbud dunya. Ini adalah bagian dari satu perkara yang dapat menghancurkan pahala. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Di dalam kita hidup di dunia, mungkin dunia perlu, karena kita hidup di dunia. Tapi jangan sampai terlalu kita mencintai dunia, sehingga menghalalkan segala cara. Yang penting
kita bisa mendapatkan walau dengan cara yang di luar jalur syariat. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang terlalu cinta dunia, maka kehidupannya tentu orientasinya adalah duniawi. Ibadah ukhrawi terabaikan. Karena itulah para pemirsa sekalian, itu menjadi satu hal yang harus kita jauhi. Yang selanjutnya, waqillatul haya. Orang tidak punya malu atau malunya sedikit. Padahal di dalam hadis al-haya minal iman, al-haya syatrul iman. Jadi sifat malu adalah sebagian dari iman. Orang ketika dalam hidupnya masih punya rasa malu, malu untuk melanggar syariat Allah, syariat Rasul, malu ketika di bulan puasa ini tidak menjalankan puasa, rasanya di dalam diri seorang tersebut masih terdapat rasa keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang yang sedikit malunya, apalagi malu-maluin, ini na'udzubillah min dzalik, satu perkara yang mungkin berdampak tidak hanya dirinya sendiri, keluarga ikut menanggung aib, rasa malu atas perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau kita. Maka dari itu, budayakan sifat malu. Malu untuk tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga nanti di akhirat insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho pada kita semua. Dalam satu kesempatan Rasul bersabda, istahyu minallah haqqul haya. Hai para sahabat, kamu terhadap Allah budayakanlah sifat malu. Inna nastahyi ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kita sudah malu wahai Rasulullah. Jawab Rasulullah, walaysa kadzalik. Tidak seperti itu. Inna nastahyi minallah haqqul haya an nahfadhur ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'al hadis. Jadi orang yang malu itu sering membudayakan dirinya, bahkan di dalam seluruh anggota badan kita ini tentu kita jaga agar supaya tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang menjadikan amal seseorang itu terhapus adalah watulul amal, yaitu panjang angan-angan, malas dalam berkarya. Orang yang punya tulul amal, panjang angan-angan, itu biasanya adalah dia melupakan untuk kehidupan akhirat. Seolah-olah di dunia hanya hidup begitu saja tanpa ada tanggung jawab besok di akhirat. Maka orang yang seperti itu biasanya adalah tulul amal. Padahal tulul amal min qaswatil qalbi. Orang yang selalu panjang angan-angan menjadikan hati seorang menjadi keras, atau bahkan ditimbulkan dari hati yang keras sehingga orang tersebut selalu panjang angan-angan. Ini sahabat Ali mengatakan, inna akhwafu ma akhafun nas isnataini. Jadi yang dikhawatirkan bagi manusia menurut hemat pandangan sahabat Ali ada dua. Apa itu? Tulul amal wattiba'ul hawa. Itu panjang angan-angan dan selalu mengikuti hawa nafsu. Maka para pemirsa sekalian, lewat kultum ini kita semuanya introspeksi diri agar supaya kita selalu menerima satu kenyataan, ikhtiar yang maksimal agar supaya diri kita nanti tidak mendapatkan satu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, wa dzalimun la yantahi. 6 perkara yang menghapus pahala. Yang nomor terakhir adalah orang yang selalu berbuat zalim, kezaliman yang merajalela, kezaliman yang dibiarkan. Padahal di dalam satu hadis lagi mengatakan zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim ini menjadi satu bumerang diri kita nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat besok terdapat orang muflis, orang yang bangkrut. Siapa orang bangkrut? Apakah orang yang dalam hidupnya di dunia itu selalu
berhutang, selalu berbisnis yang gagal. Tidak seperti itu. Orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang saat di dunia itu gemar bersedekah, gemar melakukan satu perbuatan yang baik, menolong orang, puasa, sholat, tetapi di dalam kehidupan dunia juga diimbangi banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Banyak dosa-dosa yang dilakukan terhadap sesama, sehingga nanti di saat hari kiamat kezaliman itu pun akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang berbuat zalim itu tidak mampu untuk memberikan suatu ijol atau suatu tukar, suatu tebusan, tidak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu dampak yang besar. Dosa orang-orang zalim itu akan ditimpakan kepada orang yang dosa orang-orang yang terdolimi akan ditimpakan oleh orang yang mendolimi. Na'udzubillah min dzalik. Amal kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang terdolimi, kemudian kalau tidak sampai maksimal imbalan itu, dosa orang-orang yang terdolimi akan ditimpakan kepada orang yang mendolimi. Na'udzubillah min dzalik. Cukup sekian para pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita dari 6 perkara yang dapat menghapus pahala kita. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.